nama aku Salma Salsabila dengan NIM 2205252. Di sini aku berperan sebagai teman Afifah. Halo, nama aku Afifah Zahra dengan NIM 2205214. Aku di sini berperan sebagai temannya Salma. Halo, perkenalkan nama aku Torik Padiraman dengan NIM 2207407. Di sini aku sebagai temannya Salma dan Afifah. Halo, nama saya Muhammad Wafidial Haq dengan NIM 2207594. Di sini saya berperan sebagai pedagang. Afifah, istirahat yuk, capek. Ayolah, panas lagi pula. Haus, lapar deh. Gue udah makan belum? Belum. Terus gue kan ada tugas ya kemarin. Kamu udah kerjain apa aja? Kemarin dikerjain PBI sih udah. Lancar ya? Terus deh, mending kita makan dulu ya guys. Yang ringan aja deh. Nggak mau yang berat-berat ah. Mau beli apa, Teh? Aku pengen jajan. Boleh. Apa ya? Ini apa ini ya? Aku mau ini deh. Satu. Berapa? Ini 5.000 semuanya, murah meriah. Kamu jajan? Mau. Yang mana ya? Ini deh. Jadi 10.000 nih. Ih, plastiknya pisah. Cuma satu, Kayaknya pisah tuh aja. Ya, masa aku nggak diplastikin? Apa ramah lingkungan. Coba beli satuin aja nanti. Ya udahlah. Simpen di motor aja. Jadi berapa? 5.000 jadi 10.000. Ini aku 5.000. Ini ya. Oke. Duit aku ketinggalan. Jadi Di dompet tinggal 3.000. Aku minjem dulu deh. Minjem duit 2.000. Kalau nggak boleh minjem ya udah. Boleh nggak pakai QRIS? Ada nggak? Aduh, saya gak punya yang kayak gituan, Teh. Oh, gimana sih? Si aja nggak punya. Ih, kurang update isi aja. Harus ada biaya kalau bikin turis tuh. Gratis, Ada tambahannya per bulannya. Iya gitu. Iya. Ya udah deh. Jadi cepet Enggak gimana bayarnya? Iya, duit aku ya, tapi aku pengen. Aku cuma dikit lagi duit. Oh, ya udah aku minjem duit 2.000, nanti aku kembaliinnya jadi 5.000. Nah, itu kamu untung loh 3.000. Nggak boleh kamu kayak gitu. Iya, lumayan kamu ih. Iya lumayan, nanti aku dapat dosanya. Nanti besok aku ganti 5.000. Ada Afifah tuh sama-sama. Samperin lah. Lagi barang ngapain? Ini Tor, kita udah siang nih, lapar. Jadi kita beli cemilan. Di sini tuh harganya 5.000 satu, tapi aku bawanya pas-pasan. Iya, bisa. Aku juga nggak ada duit lagi tuh, nggak bisa pakai QRIS, nggak usah bayar. Aku nanti gantiin jadi 5.000, aku minjem 2.000, jadi ganti 5.000. Untung lo ke kamu. Jadi gimana tuh? Ayo lo, kamu lupa ya? Kan kita gak boleh minjem dengan cara yang kayak gitu. Iya kan kita udah belajar di Kurdis. Ada di Al-Baqarah, pokoknya kan kemarin udah dibahas. Pokoknya jangan melebihkan uang dari sebelumnya yang kita pinjam. Itu termasuk riba. Nah, itu tuh termasuk apa? Ribanya alkord gitu. Dan contohnya kayak tadi kan kamu minjem 2.000, terus kamu lebihin tuh 3.000, jadi kamu balikinnya 5.000. Nah, itu gak boleh karena kan riba itu haram. Gitu. Oke, jadi aku boleh nggak minjem? Gak apa-apa deh, 2.000 aja. Jadi gak usah dilebihin, mau apa-apa. Ya, dikembalinya 2.000 lagi gitu. Ya udah deh, oke. Nih ya bang, gimana bang? Tadi tuh yang aku jadi Yang katanya yang mana, 10.000. Teh? Jadi yang dua ini ya. Tuh, jadi pas nih 5.000. Oke, makasih. 5.000 kelihatannya mana ya? Udah. Oh udah. Kan Oh udah bener. tadi. Ya. Dah ya. Terima kasih. Sama-sama. Datang lagi ya. Baik teman-teman semua, dari studi kasus tadi kita bisa lihat bahwasanya terdapat
sebuah praktik riba di sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, telah memberitahu kepada kita dalam firman-Nya, pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Besarnya ya ayyuhalladzina amanu wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang mukmin, hai orang-orang mukmin, tinggalkanlah daripada sisa riba yang telah kamu lakukan jika kamu orang-orang yang beriman. Di situ jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua untuk meninggalkan daripada sisa riba tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam lanjutan ayat tersebut, bagaimanakah orang-orang yang ternyata ketika sudah mengetahui peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu tersebut, ia tidak meninggalkan riba tersebut. Allah menunjukkan dalam ayat selanjutnya, fa ilam taf'alu fa'danu bihabli minallahi wa rasuli. Jadi bahwasanya orang-orang yang tetap melaksanakan praktik riba tersebut, sisa riba tersebut ia tetap praktekkan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya kelak di hari kiamat ia akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis perkataan Ibnu Abbas bahwasanya kelak orang-orang yang memakan riba di hari kiamat, maka ambillah senjatamu lalu berperang. Dalam penafsiran yang lain pun bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang-orang yang tetap mempraktekkan riba. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan riba tersebut? Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Bagi orang-orang yang meninggalkan sisa riba tersebut, ia tidak menganiaya orang lain dan ia pun tidak dianiaya oleh orang lain. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ia tidak menganiaya orang lain dengan mengambil atau terus-terusan menagih daripada sisa riba atau sisa bunga yang belum dibayar oleh orang tersebut, dan ia pun tidak dianiaya oleh orang lain. Mengapa? Karena harta pokok yang dipinjam sudah dikembalikan tanpa adanya pengurangan atau kelebihan. Jadi mungkin itu penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Adapun alasan mengapa ayat ini diturunkan adalah ketika kalangan Bani Amr dari Ibnu Umair dari kalangan Bani Sakif melakukan transaksi dengan Bani Mugiroh pada masa jahiliyah. Nah, ketika itu Bani Sakif meminta tagihannya atau tambahan ribanya kepada Bani Mugiroh. Lalu Bani Mugiroh memutuskan untuk bermusyawarah kepada kalangannya dan memutuskan untuk tidak membayar riba tersebut karena pada saat itu usahanya telah Islam dan kalangannya pun sudah masuk Islam. Lalu Attab ibnu Usaid yang pada saat itu menjabat sebagai naib Mekah berkirim surat kepada Rasulullah SAW, dan dari itu turunlah ayat ini. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui apa hukum riba. Tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Diperangi Allah dalam tanda kutip di sini maksudnya adalah Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat.
Diperangi rasulnya dalam tanda kutip di sini ialah para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah. Karena itu, mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Bahwa menurut Umar bin Khattab, ayat Al-Quran tentang riba termasuk ayat-ayat yang terakhir diturunkan sampai Rasulullah SAW wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah dalam pengertian yang umum seperti bunga yang dikerjakan oleh orang Arab di zaman jahiliyah. Kalangan orang jahiliyah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bunga itu merupakan keuntungan yang besar bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar ia dapat melunasi pinjamannya. Yang kedua, perbuatan itu pada zaman jahiliyah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan. Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah SAW sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba, karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Qatadah mengatakan bahwa Allah mengancam mereka untuk berperang seperti yang telah mereka dengar. Dan Allah menjadikan mereka boleh diperangi dimanapun mereka berada. Maka jangan sekali-sekali melakukan transaksi riba, karena sesungguhnya Allah telah meluaskan usaha yang halal dan menilainya baik. Karena itu, janganlah sekali-sekali kalian menyimpan dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut jatuh miskin. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah mengancam orang yang memakan riba dengan perang. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Maksudnya, kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokok kalian dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar bertakwa kepadanya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaannya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanuttaqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah 278. Yakni, takutlah kalian kepadanya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada dalam pengawasannya.
dalam semua perbuatan kalian.